bahwa dari uraian-uraian normatif doktrinal tersebut di atas, maka apabila keberatan terdakwa maupun penasihat hukumnya di luar ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada pokoknya penuntut umum menolak semua isi nota keberatan penasihat hukum terdakwa, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh penuntut umum dalam pendapat penuntut umum atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Tujuan pendapat penuntut umum ini merupakan perwujudan dari asas fair trial guna meluruskan dalil-dalil yang tertuang dalam keberatan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang mayoritas berisi dalil-dalil penyesatan, sehingga membuat seolah-olah tindakan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang berakibat surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Melalui kesempatan ini, penuntut umum yang melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan akan meluruskan maksud penuntutan secara akhul dilakukan dan maksud surat dakwaan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesesatan berpikir, misleading, atau menghindarkan dalil-dalil penyesatan ke depannya sebagai upaya untuk mencari kebenaran material warheads dalam persidangan yang mulia ini. Bagaimanapun implikasi berlanjut dari dalil penyesatan dalam praktek hukum yang tidak segera diluruskan adalah terciptanya kesesatan hukum, res waldings. Romawi II, materi pokok keberatan, Majelis Hakim yang mulia. Setelah kami mempelajari dengan sesama uraian keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada intinya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan wide nota keberatan tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf halaman 22 sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 244 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. 7. Ex aqua et bono. Permohonan tersebut diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diuraikan dalam beberapa poin yang dianggap krusial sebagai dasar mengajukan keberatan atas kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain wide nota keberatan tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf halaman 11 sampai dengan 21. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. C. Dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. D. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, di mana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Romawi III. Pendapat penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, menyusun konstruksi hukum dalam suatu pendapat hukum di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas, kuat, dan logis. Karena hukum merupakan penalaran tertinggi, sebagaimana adagium lex ratio summa incita in natura, que juber a, qua facindasun prohibita contraria. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri yang tidak terbatas pada ketentuan hukum positif semata, melainkan memandang hukum sebagai suatu sistem, sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, argumentasi hukum juga menuntut penguasaan hukum dari lapisan filsafat ilmu, dimulai dari dogmatika hukum, asas-asas hukum, serta teori hukum, hingga filsafat hukum sebagai lapisan tertinggi, serta berbagai metode penemuan hukum yang terdiri dari penafsiran hukum maupun argumentasi.
Penguasaan teori maupun asas hukum yang tidak komprehensif mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi lemah, karena menimbulkan berbagai konflik di dalamnya yang tidak sesuai dengan adagium non est certandum de regulis juris, yaitu tidak ada hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Konstruksi hukum yang demikian tentunya akan mudah dirapuhkan dan dibantahkan. Setelah membaca dengan sesama surat keberatan terdakwa yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, adapun pendapat penuntut umum sebagai berikut. 1. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Video keberatan halaman 11 sampai dengan halaman 15. Tanggapan bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak lengkap dan jelas berkenaan dengan tidak dijelaskannya hubungan peristiwa keributan yang terjadi di rumah Magelang antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa justru menunjukkan ketidakmampuan penasihat hukum dalam memaknai apa yang dimaksud dengan uraian jelas dan lengkap. Padahal penasihat hukum dengan membangun argumentasinya menggunakan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-11-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang mana dua aturan tersebut telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan uraian jelas, uraian cermat, jelas, dan lengkap menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami. Oleh karena itu, kami penuntut umum akan menggunakan dasar hukum yang sama seperti yang digunakan oleh penasihat hukum untuk menunjukkan kekeliruan penasihat hukum dalam memaknai apa yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap. Bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE 004-CA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607-E-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut. A. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata-kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti. B. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. C. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tidak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Bahwa kewajiban menuangkan fakta yang terkait perumusan unsur tindak pidana yang didakwakan telah termuat dalam dakwaan, yang mana hal tersebut sejalan dengan syarat material dakwaan yaitu lengkap. Bahwa fakta-fakta yang dituangkan dalam dakwaan hanyalah fakta yang relevan atau terkait dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penuntut umum tidak memasukkan secara eksplisit kejadian keributan yang terjadi di rumah Magelang antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022 karena tidak adanya relevansi dengan materi surat dakwaan penuntut umum terkait dengan dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Sehubungan dengan hal itu, penasihat hukum terdakwa perlu memahami bahwa dalam ajaran doktrin dan teori hukum pidana, makna pembunuhan berencana berdasarkan unsur pasal 340 KUHP, yakni barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sama sekali tidak mengharuskan dan mensyaratkan adanya penguraian terhadap latar belakang garing motif dari terdakwa sebagaimana kejadian pada tanggal 7 Juli 2022 yang nantinya akan dibuktikan di persidangan. Penuntut umum berpendapat demikian dengan argumentasi hukum sebagai berikut. Menurut Jan Renmeling
dalam buku hukum pidana halaman 170, pengertian dengan rencana terlebih dahulu ini bukanlah bentuk dolus, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang. Namun terminologi ini tidak perlu dianggap terlalu penting di dalam praktek. Istilah ini digunakan sekedar untuk mengeliminasi situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika. Tetapi jika seorang manusia mempunyai sedikit waktu, tidak menunjukkan emosi ekstrim secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang, sekalipun ketenangan tersebut seringkali bersifat sangat situasional. Sejalan dengan pandangan Jan Remeling, Profesor Simon berpendapat tentang unsur dengan rencana terlebih dahulu atau berberdatrah. Dalam buku PAW Lamintang SH, delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan, halaman 45, dengan mengatakan, orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang. Demikian pula telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Kemudian Hogerats dalam aresnya tanggal 22 Maret 1909W 8851 memutuskan untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan terlebih dahulu atau Woordendarat itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang, bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. SR Sianturi SH dalam buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 490 menyatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara materi perencanaan dengan pembunuhan itu. Yang pertama ialah bahwa materi perencanaan itu misalnya hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat, atau tempat tidak harus tepat terjadi. Misalnya hari Senin ia menimbang-nimbang, berpikir, dan menentukan caranya, yaitu bahwa pembunuhan akan dilakukan hari Kamis berikutnya, ternyata dipercepat pada hari Rabu. Tidak mengurangi pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol. Juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua ialah terdapat kekeliruan mengenai sasaran. Misalnya dia merencanakan pembunuhan B, ternyata X yang terbunuh. Karena mengira X adalah B, maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain. Yang juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain. Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seorang lain.